Baik ya, Ustazah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sedikit membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Masya Allah, ternyata Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, maka makanlah makanan yang halal dan thayyib. Halalan thayyibah. Halalan thayyibah itu adalah makanan yang halal selagi baik. Makanan yang baik itu biasanya tidak selalu halal, tetapi makanan yang halal itu selalu baik. Baik, yang pertama di sini kita membahas tentang fungsi nutrisi dalam makanan. Untuk mempersiapkan lomba masak nanti ya, lomba persiapan cooking competition, kita harus paham bahwa pada tubuh manusia itu membutuhkan yang namanya karbohidrat. Apa sih yang namanya karbohidrat itu? Fungsinya apa? Salah satu fungsinya adalah energi bagi tubuh. 1 gram karbohidrat sama dengan 4 kilokalori atau 16,8 kilojoule. Di sini karbohidrat pada pencernaan dipecah menjadi gula yang sederhana, kemudian diserap oleh tubuh. Karbo disimpan dalam lemak dan glikogen. Kekurangan karbohidrat biasanya badan lemah, kurus, dan semangat kerja atau belajar menjadi turun. Sumbernya pada beras, jagung, gandum, kentang, umbi-umbian, dan buah-buahan serta madu. Nah, di sini kita bisa merefleksikan bahwa banyak warga di luar negeri sana yang biasa sarapan hanya menggunakan roti tanpa menggunakan nasi. Maka kebiasaan warga Indonesia yang memakan atau mengkonsumsi nasi itu sebenarnya bisa diganti kalau seandainya suatu saat pada generasi ke depan sawah sudah mulai semakin jarang, maka pemanfaatannya karbohidrat diperoleh dari mana? Dari jagung, gandum, kentang, dan umbi-umbian. Selanjutnya adalah protein. Pada protein ini adalah salah satu nutrisi yang berperan sangat penting pada tubuh kita juga. Ada secara struktural dan fungsi secara fungsional. Yang pertama, struktural membangun tubuh dan penggantian sel yang rusak. Jadi biasanya orang yang setelah mengalami cedera atau sakit atau luka itu biasanya disarankan makan makanan yang berprotein tinggi. Secara fungsional merupakan komponen proses biokimia sel. Pada proses pencernaan, protein diubah menjadi pepton-pepton dalam pepsin pada enzim pepsin yang ada di lambung. Ada asam amino tripsin pada usus halus yang akhirnya diserap oleh tubuh. Protein pun terbagi menjadi 2. Sudah kita kenal protein hewani dan protein nabati. Yang hewan berasal dari hewan, daging, ikan, telur, keju. Pada tumbuhan atau nabati, protein kedelai, kacang tanah, terus apalagi kacang hijau, banyak ya. 1 gram protein sama dengan 17 kilojoule. Jadi banyak energi yang akan dihasilkan dari konsumsi protein. Orang yang diet biasanya lebih perbanyak konsumsi protein daripada karbo. Nah, di sini kekurangan protein menyebabkan busung lapar. Jadi orang yang mengalami kekurangan protein akan mengalami busung lapar. Lemak. Salah satu nutrisi yang sebenarnya masih banyak dianggap sepele oleh masyarakat. Ya enggak? Lemak, banyak betul lemaknya. Nah, sebenarnya lemak sendiri itu memiliki fungsi yakni cadangan energi atau pelarut vitamin A, D, E, K. Nanti kita pelajari tentang vitamin vitamin A, D, E, K, A, D.
Dalam 1 gram lemak 9 kilokalori sama dengan 38 kilojoule disimpan pada jaringan bawah kulit, sumbernya hewani dan tumbuhan juga dan nabati juga. Nah, di sini kita bisa melihat gambar mentega itu dari hewani. Seperti apa korelasi dalam pembelajaran kita dan kehidupan sehari-hari? Ketika kita menyusun sebuah menu masakan, kita wajib memperhitungkan bagaimana kalori itu yang sesuai dengan usianya, sesuai dengan umurnya yang dikeluarkan, kegiatannya apa. Pasti Pak tukang, orang yang bekerja sebagai tukang dengan orang yang bekerja di kantoran beda energi yang dikeluarkan, ya nggak? Belum lagi anak kecil dan orang yang sedang belajar seperti remaja, energinya sama atau beda? Beda. Maka kalau kalian seandainya diberikan nasi cuma 1 mangkok kecil, kenyang nggak? Kenyang, tapi nutrisinya terpenuhi tidak? Tidak. That's why, itu sebabnya banyak teman-teman kalian yang sekarang sedang sakit, ya nggak? Karena tidak menyeimbangkan pola makan. Nah, itu sebenarnya jadi pelajaran bagi kalian juga yang sekarang masih belum suka sayur, belum suka buah, yang makannya masih nanti aja udah kenyang, banyak ngemilnya daripada makan nasi, ya seperti itu, berimbas. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi kita sebut namanya vitamin A, dek. Maka Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan sayuran itu memiliki komponen organik yang memiliki enzim yang disebut koenzim. Siapakah mereka? Mereka adalah buah-buahan atau sayur-sayuran yang mengandung vitamin. Ada 2 jenis, vitamin yang larut dan tidak larut dalam air. Yang larut dalam air biasanya vitamin B dan C. Vitamin yang tidak larut pada air artinya dia akan larut pada lemak. ADEK. AD. Kekurangan vitamin menyebabkan penyakit avitaminosis. Nah, ada pertanyaan tentang vitamin? Pada adik bayi biasanya disuruh konsumsi minum vitamin, ya nggak? Harus ditelan, diberi, kadang harus dipaksakan ditambah air minum, tidak dilarutkan. Beda ketika kita minum jus. Pada jus buah, vitaminnya nggak perlu kita pilah-pilah lagi, nggak perlu, karena dia sudah tercampur, dia sudah larut di dalam jus karena mengandung vitamin C rata-rata, kecuali vitamin A, D, E, K, dia bisa dipisahkan. Vitamin E, vitamin yang ada pada minyak apa itu, Kak? Minyak ikan. Nah, itu kan juga sifatnya hampir sama kayak lemak, minyak, ya enggak? Nah, maka dia larut pada lemak. Beda dengan vitamin yang larut pada air. Khusus untuk tadi vitamin apa? C dan B. Selanjutnya adalah garam mineral. Garam yang kita butuhkan bukan hanya garam pada garam dapur, tetapi mineral ini dalam arti banyak. Ada namanya kalsium, besi, iodium, magnesium, fosfor, dan kalium serta natrium atau potasium, atau bisa juga disebut dengan makanan-makanan yang biasanya kita temukan pada makanan pendamping, ya. Ada susu, keju, daging, sayur. Nah, tentunya mereka memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contohnya besi memproduksi Hb, hemoglobin, yang berperan penting pada proses pembuatan sel darah merah. Nah, eritrosit di situ. Ikan kod atau iod, garam iodium, membantu bagian hormon tiroksin mengatur laju metabolisme tubuh.
Nah, yang masih ada kendala dengan sistem metabolisme tubuh, pembakaran energi dan lain-lain, itu banyak harus minum yang mengandung mineral iodin. Fosfor, gigi dan tulang. Kalium, impuls saraf. Nah, pada pisang, jadi jangan takut, jangan ada yang masih nggak suka pisang, itu diingatkan temannya, makan pisang itu penting. Maka orang yang sedang hamil pun juga disarankan makan yang banyak asam folatnya, mengandung kalium yang banyak, biar membentuk sistem saraf dengan baik. Oke, kita lanjutkan. Pada sistem pencernaan manusia ada yang namanya saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Apakah itu saluran? Saluran itu adalah urutan lajunya tadi, masuknya dari mulut ke kerongkongan, dibantu oleh gerakan peristaltik. Ketika tenggorokan kita itu di kerongkongan itu rasanya kita sedang menelan. Lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Berbeda dengan kelenjar pencernaan, ada pada mulut, lambung, usus halus, pankreas, dan hati. Perbedaan terletak pada enzim. Organ tersebut mengeluarkan enzim. Nah, sekarang kita sedikit membahas tentang alurnya pertama. Pada mulut manusia, rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan air liur. Jangan anggap remeh, air liur itu adalah enzim yang membantu sistem pencernaan. Maka pencernaan manusia ada dua jenis, mekanis dan kimiawi. Yang mekanis terbentuk dari tulang gigi. Ada struktur mahkota gigi di atas gusi, leher dikelilingi gusi, akar gigi, dan jenis-jenis gigi yang dimiliki oleh manusia. Nah, itu gambarnya. Kakak bisa sedikit mengilustrasikan bahwa pada manusia itu lengkap. Ada gigi seri, gigi taring, ada geraham. Berbeda lagi pada hewan. Nah, pada hewan herbivora, kambing atau sapi, kalau kalian habis potong kurban, yang pertama dilihat biasanya giginya besar-besar, rata-rata gigi geraham. Beda dengan hewan yang karnivora, giginya seperti apa? Tajam-tajam, taring semua, karena dia tugasnya mencabik-cabik. Masih ingat kan tugas-tugas gigi waktu di SD? Nah, seperti itulah Allah memberikan begitu hebat nikmatnya. Nah, bagaimana dengan pencernaan kimiawinya dengan saliva, air liur tadi? Ada 3 buah kelenjar, parotis, sublingualis, submandibularis. Di situ kelenjar saliva mengeluarkan air liur. Nah, jadi jangan anggap sepele, liuran, bukan, dia ada manfaatnya. Enzim betialin atau amilase mengubah amilum menjadi maltosa. Salah satu faktanya ketika kita mengunyah makanan, mengunyah nasi, rasanya semakin manis atau pahit? Manis. Mengubah amilum menjadi maltosa. Maltosa itu golongan dari karbohidrat yang manis atau gula. Selanjutnya pada lidah. Lidah berfungsi menempatkan makanan di antara gigi tadi, digoyang-goyangkan, ya nggak, membolak-balikkan. Kalau kita masak biasanya butuh sotel, ya nggak? Sotel tersebut untuk membolak-balikkan makanan. Nah, sama fungsinya adalah lidah. Makanan yang dikunyah bercampur dengan air liur dibentuk bulat, bolus-bolus, didorong ke faring dan bantuan lidah. Dengan bantuan lidah, Masya Allah. Begitu kompleksnya Allah menciptakan organ tubuh kita. Satu kalau nggak ada pasti akan mengalami kesulitan. Kalian pernah memperhatikan orang yang tidak bisa makan? Makannya yang lewatnya selain dari mulut ada.
Iya, ada yang lewat hidung. Oh, alam ya, bagaimana itu sistem pencernaannya nanti, bagaimana proses penyerapan pada tubuh, pasti ususnya akan bekerja dengan sangat keras. Selanjutnya faring dan eksofagus. Nah, biasanya nih bilang ada yang terhubung juga. Saluran memanjang pada bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Terdapat katup pernafasan yang disebut epiglottis menutup ujung saluran pernafasan atau laring. Bolus melewati faring menuju eksofagus. Nah, di sini begitu pentingnya di dalam hadis disebutkan bahwa makan dan minum harus duduk, tidak boleh berdiri. Kenapa demikian? Ketika kita duduk, saluran tersebut akan bergerak atau katup tersebut akan bekerja dengan maksimal, menutup dan membuka dengan maksimal, artinya fungsinya itu jelas. Ketika kita makan dan minum sambil berdiri, otomatis kalau kalian melihat air terjun, ketika air jatuh langsung ke organ tubuh kalian, maka resiko terbesar adalah kerusakan pada organ pencernaan yang lainnya. Nah, di sini ada esofagus, bentuk lurus masuk ke dalam lambung. Otot kerongkongan berkontraksi mendorong bolus ke lambung, gerak peristaltik. Jadi ada dua gerak peristaltik tadi, di kerongkongan mendorong dan di lambung itu meremas-remas makanan kita. Dan pada lambung ternyata akan mengalami kontraksi, diaduk-aduk, dipecah-pecah, dihancurkan lagi oleh getah lambung. Dan ada yang namanya asam klorida, bukan HCI ya, tapi HCl, merupakan pembunuh kuman, diasamkan. Ada enzim pepsin, ada renin yang fungsinya lebih menyempurnakan. Jadi ada filosofi atau fenomena mungkin ya, kita perhatikan kalau kakek-kakek orang usia lanjut biasanya kalau minum susu itu nggak bisa, mesti diare, iya nggak? Rata-rata seperti itu. Kenapa? Karena organ pada tubuhnya mungkin enzimnya juga sudah mulai mengalami kerusakan. Setelah melalui pencernaan kimiawi dan lambung, maka diubah menjadi bubur usus. Dia masuk ke dalam usus halus. Ya, paham rutenya tadi ya? Halo. Pada usus halus ada usus 12 jari, usus tengah dan usus penyerapan. Nah, itu ada kantong empedu. Pada usus halus itu ada juga enzimnya, amilase, tripsin dan lipase dengan fungsi masing-masing. Pada usus halus yang sudah diserap, maka dia akan masuk ke dalam usus besar. Nah, di mana usus besar ini tempat proses pembusukan makanan. Usus buntu, bagian menaik, terus bagian mendatar, menurun, kolon-kolon. Bahan makanan sisa pencernaan, air dan bahan yang tidak bisa dicerna, misalnya selulosa, itu ada pada usus besar. Usus besar berfungsi mengatur kadar air dan sisa makanan. Jadi kalau seandainya kalian airnya kurang, maka akan mengalami konstipasi, susah BAB. Itu pasti. Dalam usus besar banyak sekali mikroorganisme yang membantu proses pembusukan, seperti E. coli. Sisa makanan gas berbau disebut dengan feses. Feses disimpan pada ujung usus besar yang disebut dengan rektum dan dikeluarkan melalui anus. Nah, cukup sekian. Ada pertanyaan? Silahkan.